Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman FISIP. Di sini saya Malata Syamsuddinisa dengan NIM 213410008 akan menganalisis sebuah gagasan Ridwan Kamil mengenai perpindahan pusat pemerintahan dari Jakarta Pusat ke Jakarta Utara, yaitu di Ancol. Besar bahasa Indonesia, Ancol diartikan sebagai tanah yang menjorok ke laut atau biasa yang disebut dengan tanjung. Dalam bahasa Sunda, Ancol juga disebut dengan air tanah yang mendidih dan berpayang-payang. Berikut saya akan tampilkan sedikit cuplikan berita tentang gagasan Ridwan Kamil pemindahan pusat pemerintahan Jakarta Pusat ke Jakarta Utara. Berikut berita. Supaya jangka panjang tidak macet akibat ketidakadilan tata ruang, maka kita kurangi beban di Jakarta Pusat. Salah satunya dinas-dinas, BUMD yang sekarang tersebar sana-sini sehingga orang di Bingkongan itu bisa dikonsolidasi. Terus kemana? Nah, ada gagasan di Jakarta Utara yang memang ada hak membangun 200 hektar Ancol itu. Itu bisa dibikin kayak SCBD tapi pusat pemerintahan. Kalau simbol balai kota. Rencana kontroversial dari salah satu kandidat gubernur DKI Jakarta 2024 yaitu Ridwan Kamil untuk memindahkan pusat pemerintahan ke Jakarta Utara, tepatnya di Ancol. Hal ini sangat dipertanyakan dan dibincangkan karena rencana tersebut dengan menyorot sejarah kawasan Jakarta Utara, khususnya sistem kanal yang dibangun pada masa kolonial Belanda. Kanal-kanal tersebut menurut para ahli dan para ahli sejarah yang diwawancarai dirancang bukan untuk mencegah banjir seperti yang selama ini dipahami, melainkan untuk transportasi dan segregasi sosial, memisahkan penduduk pribumi dari pemerintahan kolonial. Akibatnya, kawasan Jakarta Utara mengalami masalah kronis hingga saat ini, termasuk pencemaran kanal dan penurunan permukaan tanah. Hal ini sangat disoroti menjadi salah satu dampak negatif dari rencana Ridwan Kamil yang menurutnya akan semakin memperburuk situasi dan merugikan penduduk Jakarta Utara. Dan video ini akan membahas secara elektabilitas Ridwan Kamil yang cukup tinggi meskipun rencana tersebut dinilai buruk dan seruan kepada pemirsa untuk menggunakan hak pilih mereka dengan bijak. Ridwan Kamil membeberkan alasan perlunya balai kota dipindah ke Jakarta Utara. Ridwan Kamil mengungkap rencana tersebut mirip ketika dia menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Saat menjadi Gubernur Jawa Barat, Ridwan berencana memindahkan pusat pemerintahan dari Bandung ke Tegaluar. Dia mengatakan alasan kuat pemindahan yakni mengurangi kemacetan dan perbaikan tata ruang Jakarta. Meski begitu, Kang Emil juga menekankan pentingnya dialog tentang wacana tersebut, khususnya dengan stakeholder. Dia menyebut lahan dan akses Ancol bisa dijadikan kawasan bisnis baru. Dia juga merespon mengenai pernyataan Pramono Anung yang menyebut wacana pemindahan balai kota sebagai imajinasi, sebab pemindahan pusat pemerintahan daerah di Jawa Barat belum terjadi. Ridwan Kamil menilai bahwasanya Jakarta juga tidak jauh berbeda dengan Bandung. Jakarta juga memiliki masalah yang sama dengan Bandung. Ia pun mengakui memang ada saja pihak yang menertawakan mimpinya ini. Ridwan Kamil pun menyamakan idenya ini dengan pembangunan ibu kota IKN yang awalnya diragukan banyak orang. Tetapi hasilnya IKN saat ini berdiri sangat kokoh. Dan pemindahan balai kota ini disebutnya sebagai salah satu upaya pembenahi tata ruang Jakarta yang semrawut. Dengan tata kelola yang baik, Ridwan Kamil meyakini berbagai persoalan warga bisa diatasi dengan mudah. Menurut Ridwan Kamil, rencana ini merupakan solusi dalam menyelesaikan tata ruang. Ridwan Kamil mengatakan pemindahan pusat pemerintahan ke Jakarta Utara agar mobilitas pemerintah tidak terkonsentrasi di Jakarta Pusat, serta dampaknya dapat mengurangi mobilitas kemacetan. Jakarta juga sama. Kalau tadi ada yang tertawa urusan imajinasi, lah IKN itu datang dari imajinasi. Nah sekarang kalau Jakarta mau mengurangi macet, selain perluasan transportasi publik, mari benerin tata ruangnya. Salah satunya adalah pusat kantor pemerintahan dikurangi dari pusat. Tentu ini harus didialogkan kepada stakeholder di Jakarta. Kenapa di Jakarta Utara aksesnya bagus? Ancol itu punya hak 200 hektar membangun. Tinggal kita bikin pusat bisnis baru dengan anchor tenantnya adalah akumulasi dari perkantoran-perkantoran pemerintahan Jakarta, dari BUMD.
Teman-teman, kita bisa lihat bersama bahwasanya kondisi di Jakarta Utara airnya itu sangat tidak mumpuni sekali. Ketika pemerintahan atau pemerintah pusat dipindah kepada Jakarta Utara, maka kanal-kanal tersebut akan menjadi salah satu sarang penyakit. Contohnya penyakit malaria, DBD, dan lain sebagainya penyakit pendukungnya. Ridwan Kamil menduduki posisi nomor 2 hampir berseri dengan Pramono dan Rano Karno. Ridwan Kamil dalam Litbang Kompas 39,1%. Hal ini dikampanyekan dengan Ridwan Kamil sama dengan kampanye di Jawa Barat. Alhasil, kampanye tersebut merupakan kampanye lama yang tidak akan dipilih oleh rakyat Jakarta. Jika seorang kepala daerah punya kepedulian yang begitu besar pada kesehatan mental warganya, maka hal paling fundamental yang harus dilakukan oleh kepala daerah bekerja dengan benar. Oke, cukup sekian video yang bisa saya analisis. Semoga bermanfaat bagi para pembaca dan para viewers saya. Happy for rating. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.